Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Aktor Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya diperiksa terkait video prank laporan KDRT yang dibuat untuk kebutuhan konten YouTube. Baim Wong dan Paula Verhoeven tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan Jumat siang. Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait video prank laporan KDRT yang dibuat untuk kebutuhan konten YouTube. Baim Wong dan Paula ditemani pengacara mereka. Sebelumnya, polisi sudah memeriksa dua saksi terkait kasus ini pada Kamis kemarin. Ayo permisi. Tadi gimana persiapannya tadi? Persiapannya gitu aja. Sementara itu, sebelumnya Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan perdananya Kamis kemarin. Bilar beralasan sedang dalam kondisi tidak sehat. Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadiran sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Menurut kuasa hukumnya Ervil Manurung, saat ini Rizky Bilar terganggu kondisi psikologisnya. Sebelumnya Rizky Bilar dipolisikan istrinya Lesti Kejora atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil visum, Lesti mengalami pergeseran pada bagian tulang leher dan sejumlah luka lebam di bagian wajah. Ya, saat ini memang dia kurang baik, ya kurang sehat. Jadi nggak datang ya, Bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Oke, Bang, kasih lihat, Ya. Bang, surat, Bang. Hah? Suratnya Mungkin tunjukin dikit, Bang. Ayo, makasih, Bang. Atas kepala, Bang. Ini. Bang, sini Bang, kiri Bang. Hati-hati. Bang, kanan, Bang. Oke. Kiri Bang, kiri Bang. Tidak baik. Baik ya, Bang? Ya, tidak baik. Terganggu psikisnya. Fisiknya sakit berarti Iya. artinya, Bang ya? Iya. Sedang dirawat atau gimana? Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan untuk membahas pemeriksaan Baim Wong dan Paula serta kasus KDRT Rizky Bilar. Selamat sore Ibu Nurma. Ya, selamat sore Mbak. Ya, Bu Nurma, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven diperiksa sebagai saksi. Apa yang hendak digali oleh penyidik terkait pemeriksaan pada hari ini? Iya, jadi untuk saudara kita Billy, kemudian saudari kita Phil, sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, memenuhi undangan yang kita berikan. Ya. Jadi kita menggali laporan polisi yang sudah dibuat oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita untuk keterangan yang kita butuhkan adalah apakah kemarin itu betul terjadi, kemudian apa saja lah kira-kira yang beliau-beliau itu kerjakan gitu. Itulah sekilas sekitar pertanyaan yang kita untuk dalami laporan yang sudah dibuat oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan. Berarti kalau untuk ancaman hukumannya terhadap Baim Wong dan Paula ini seperti apa, Bu? Ya, untuk ancaman yang diberikan, yang sudah diterapkan ya 220 KUHP. Jadi 1 tahun 4 bulan, Mbak. Ya, Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah meminta maaf kepada polisi dan juga masyarakat. Apakah hal ini bisa meringankan proses hukum keduanya? Iya, jadi untuk proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi keterangan-keterangan dari semua pihak kita butuhkan. Jadi proses masih berlangsung, Mbak. Ya. Hingga saat ini sudah ada berapa orang yang diperiksa terkait kasus prank KDRT ini? Ya, untuk proses untuk yang dilaporkan oleh masyarakat ya sudah kita meriksa saudara kita anggota polisi, kemudian juga dari saksi korban yang melaporkan, Mbak. Baik Bu Nurma, kita ke kasus dugaan KDRT Rizky Bilar. Kemarin Bilar mangkir
dari pemeriksaan begitu Bu, yang datang adalah kuasa hukumnya. Seperti apa kemarin prosesnya Bu? Jadi untuk saudara kita R kemarin sudah kita layankan undangan untuk memberikan keterangan ke Polres Jakarta Selatan. Namun demikian untuk yang dilaporkan belum hadir. Kemudian yang datang adalah pengacara, Mbak, pengacara untuk memberikan keterangan mengapa tidak hadir ke Polres Jakarta Selatan. Baik, dalam alasannya Rizky Bilar melalui pengacaranya bilang katanya kena psikologisnya gitu Bu. Polisi atau penyidik memberikan waktu berapa lama untuk akhirnya nanti Rizky mungkin dipanggil paksa gitu? Ya, jadi kita menjadwalkan kembali Mbak untuk pemanggilan lagi ya. Nanti kita jadwalkan untuk di minggu depan Mbak. Siap. Ya, kalau berdasarkan dari pemeriksaan sementara penyidik, sebetulnya apa motif KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya, dan apakah tindakan ini baru pertama kali terjadi dilakukan atau sebelumnya memang sering dilakukan oleh terlapor Rizky Bilar? Iya, jadi untuk motif masih kita dalami ya. Jadi penyidik ini berusaha keras motif apa sih menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jadi kita tunggu saja nanti Mbak, untuk semuanya pasti diperjelas dengan adanya barang bukti, kemudian saksi-saksi yang melihat atau mendengar ya, itu nanti kita tunggu saja, proses lagi berlangsung Mbak. Baik, lalu kalau misalnya dari hasil pemeriksaan korban, Lesti ini benarkah meyakini bahwa KDRT itu dilakukan dengan sengaja? Karena kalau dari kuasa hukum Rizky Bilar mengklaim bahwa katanya dirinya tidak meng-KDRT, Bu. Jadi gini, Mbak. Jadi semua yang kita kumpulkan ya, dari mulai alat bukti, kemudian dari saksi-saksi, keterangan saksi-saksi itu memperjelas kasus yang dilaporkan, Mbak. Itu. Baik, terima kasih AKP Nurma Dewi, Kasubag Humas Polres Jakarta Selatan telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kita ke informasi lain, berebut harta warisan. 5 orang dalam satu keluarga di Waikanan, Lampung tewas dibunuh. Jenazah para korban pun diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Polisi telah memulai proses otopsi terhadap jenazah satu keluarga yang ditemukan di septic tank di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Proses otopsi dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mulai pukul 9 pagi tadi. Proses otopsi ini dilakukan setelah sebelumnya polisi membongkar kelima jasad korban yang dievakuasi dari 2 TKP tempat kelima korban disembunyikan. Sementara motif pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Waikanan, Lampung ini mulai terungkap. Pelaku membunuh satu keluarganya ini dipicu karena warisan. Saat ini kelima jasad ataupun kerangka jenazah tersebut tengah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan proses otopsi, dan proses otopsi pada hari Jumat ini, pagi hari ini telah dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dipimpin langsung oleh tim dokter forensik pimpinan Dr. Jim Ferdinand, dan diperkirakan akan berlangsung sekitar 8 jam ke depan. Dan hal ini berkaitan dengan proses penyidikan perkara ini terhadap 2 tersangka, yaitu tersangka DW dan tersangka E, yang saat ini berada di wilayah hukum Polres Waikanan. Sebelumnya jajaran Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin berhasil mengamankan pelaku pembunuhan satu keluarga di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kedua pelaku merupakan anak dan ayah kandung berinisial DW dan E berdomisili di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. 4 orang dari 5 korban telah dibunuh terduga pelaku sejak tahun 2021 dan disembunyikan di septic tank belakang rumah. Sementara satu korban lainnya yang juga adik tiri dari pelaku dibunuh beberapa waktu lalu dan dikubur secara dangkal di kebun singkong. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo akhirnya meminta maaf kepada keluarga Brigadir Joshua. Ia mengaku menyesal karena tidak mampu menahan emosi akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Usai diserahkan ke Kejaksaan Agung dalam pembunuhan Brigadir Yosua, Verdi Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada Brigadir Yosua. Sambo mengaku menyesal. Yang menyebut terlampau emosi atas peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Sambo mengungkap pembunuhan itu dilakukan atas kecintaannya kepada sang istri. Saya lakukan semua ini Semuanya diam, karena kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kini publik menantikan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan yang akan digelar sekitar 14 hari setelah para tersangka diserahkan ke kejaksaan. Total 11 tersangka akan menghadapi dakwaan jaksa. Sementara itu 73 jaksa dikerahkan untuk menangani kedua perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan berencana Barada Richard Eliezer mengaku siap membuktikan perintah Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Joshua. Pengacara Barada Eliezer menyebut kesaksian kliennya akan menjadi kejutan di persidangan. Lima tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah diserahkan polisi ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk membuat surat dakwaan kelima tersangka. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, menyebut kliennya siap bersidang. Ia mengaku tengah menyiapkan kejutan untuk ditampilkan di persidangan. Salah satunya membuktikan perintah Verdi Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada salah satu saksi yang namanya RR kan. RR kan dipanggil juga kan. Nah, itu. RR dipanggil kemudian diperintah kan. Dari situ saja kronologisnya sudah sangat jelas. Tapi untuk bagian dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Termasuk juga menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Baradae. Betul, saksi yang meringankan, kemudian ahli juga kita sedang siapkan. Ada beberapa. Kuasa hukum juga menilai kondisi Baradae cukup sulit akibat banyaknya beban yang diemban. Timnya terus menjaga kondisi psikologis Baradae agar keterangannya tetap jujur dan konsisten. Kuasa hukum pun berharap persidangan digelar secara tatap muka untuk memudahkan pembuktian. Dari Jakarta, Aya Nufus, Lemana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah pihak minta tragedi Kanjuruhan diusut tuntas, sementara desakan menuntut Ketua Umum PSSI terus mengalir. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.